Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Saya Ahmad Kamal Amrullah NIM 2121299, Maya Alamiah 2121277 dan Sofyan Latif NIM 2121278 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hermeneutika dan Tafsir Al-Quran. Pokok pembahasan: latar belakang, pengertian hermeneutika, sejarah hermeneutika, pendekatan hermeneutika, pengertian tafsir Al-Quran, hermeneutika dalam tafsir Al-Quran, dan simpulan. Latar belakang: Al-Quranul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran itu kepada sahabatnya sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Untuk menggali isi dan kandungan Al-Quran, penggunaan ilmu tersebut dalam penafsiran Al-Quran ada yang menempatkannya sebagai komplement dan ada pula yang menempatkannya sebagai suplemen. Banyak mendapatkan sorotan para pemerhati Al-Quran. Sejak hermeneutika menjadi bagian dari upaya pemahaman atas Al-Quran, pemikiran-pemikiran yang muncul terkait dengan pemikiran kitab suci itu pun semakin progresif. Hal yang kemudian menjadi sangat menarik dalam pendekatan hermeneutik ini adalah ketika teks tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan semua ayat bisa dipahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari hermeneutik. Secara harfiah, hermeneutik artinya tafsir, dan secara etimologis, hermeneutika yang dalam bahasa Inggris adalah hermeneutik berasal dari kata Yunani hermione dan hermenia yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Kata hermeneutika ini bisa didefinisikan sebagai 3 hal berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan pikiran seorang dalam kata-kata, menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Yang ketiga adalah pemindahan pengungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Secara ringkas, hermeneutika bisa diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Sejarah hermeneutika. Sejarah hermeneutika dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama adalah hermeneutika di zaman klasik, yang kedua hermeneutika di zaman pertengahan, dan yang ketiga hermeneutika di zaman modern. Menurut Farik Essek dalam bukunya Quran, Pure Islam, dan Liberation, praktek hermeneutik sebenarnya telah dilakukan oleh umat Islam sejak lama, khususnya ketika menghadapi Al-Quran. Bukti dari hal itu adalah 1. Problematika hermeneutik itu senantiasa dialami dan dikaji, meski tak ditampilkan secara definitif. 2. Perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran, tafsir, dengan aturan, teori, atau metode penafsiran telah ada sejak mulai munculnya literatur tafsir yang disusun dalam bentuk ilmu tafsir. Tafsir tradisional itu selalu dimasukkan dalam kategori-kategori, misalnya tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain sebagainya. Pendekatan hermeneutika. 1. Model-model hermeneutika.
Hermeneutika diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks yang punya otoritas, khususnya teks suci. Dalam definisi yang lebih jelas, hermeneutika diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks keagamaan. 2. Horizon pengarang. Ketika pengarang atau autor Al-Quran adalah Tuhan yang transenden dan ahistoris, maka ia diwakili oleh Muhammad SAW yang diyakini umat Islam sebagai penafsir otoritatif atas Al-Quran. 3. Horizon pembaca. Selain situasi sosial pada masa Nabi, situasi sosial masyarakat kontemporer yang mempengaruhi horizon pembaca juga merupakan hal yang penting untuk dipahami penafsir. 4. Proses berpikir. Proses berpikir pada dasarnya ada 3 langkah, yaitu yang pertama ada pembentukan pengertian, dibentuk melalui 3 tingkat antara lain, menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis, membandingkan dengan tujuan mencari persamaan, dan perbedaan, mengabstraksikan. Yang kedua ada membentuk pendapat, adalah meletakkan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Pendapat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pendapat afirmatif atau positif, pendapat negatif, dan pendapat modalitas. Kemudian yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Pembentuk keputusan adalah kegiatan pengambil keputusan. Ada 3 macam keputusan, yaitu keputusan induktif, keputusan deduktif, dan keputusan analogis. Pengertian tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Ali ibnu Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Ubay ibnu Ka'ab. Hermeneutika dalam tafsir Al-Quran. Pro kontra hermeneutik. Di sini penulis akan memaparkan sedikit mengapa sebagian dari kalangan muslim menerima dan menolak hermeneutik dalam mengkaji Al-Quran. Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi kalangan muslim yang menolak hermeneutika sebagai salah satu teori dan metode penafsiran dalam Al-Quran. Di antaranya adalah 1. Hermeneutika dianggap sebagai sebuah desakan rasionalisasi terhadap sebuah mitos yang kemudian hal ini menemukan relevansinya dalam kitab Bible yang dianggap sudah tidak otentik bagi kalangan muslim. 2. Hermeneutika dalam hal ini adalah teori interpretasi yang hanya dapat digunakan terhadap teks-teks yang manusiawi. Ketiga, tafsir Al-Quran yang diterima oleh jumhur selalu bertolak dari arti kosakata bahasa Arab, Al-Quran, dan sunnah berbahasa Arab. Keempat, tafsir dianggap lebih mempunyai pondasi tradisi yang kuat. Sumber primer tafsir adalah Islam, adalah Al-Quran, Rasulullah SAW, dan sahabat. Simpulan, hermeneutika berarti suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau suatu kejadian pada waktu dan budaya objek kajian utamanya adalah pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks dengan variabelnya. Tugas utama hermeneutika adalah mencari dinamika internal yang mengatur struktur kerja suatu teks untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan makna itu muncul, terkhusus yang digunakan untuk menunjuk kegiatan interpretasi dalam wacana keilmuan Islam. Model hermeneutika adalah pertama, hermeneutika objektif, yang kedua hermeneutika subjektif, dan yang ketiga adalah hermeneutika pembebasan. Selain model ada juga beberapa pendekatan, yaitu horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Pandangan hermeneutika
dalam tafsir Al-Quran setiap tokoh berbeda-beda dalam menafsirkan teks. Artinya, sebelum seseorang mufassir mengambil kesimpulan hukum, ia juga mengetahui terlebih dahulu arti yang dihendaki secara tekstual dalam suatu ayat dengan meneliti alasan-alasan hukumnya baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.